Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda semua? Dimanapun kalian berada, semoga selalu baik-baik saja dan bahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video budgeting aku lagi ya teman-teman. Dan ini tuh aku sudah mengevaluasi budget minggu aku yang kemarin ya teman-teman, minggu yang kedua, dan mohon maaf itu tadi nggak sempat ke record, dan itu ada sisanya ya teman-teman sebesar 10.000 gitu. Dan ini aku mau membuat budgeting aku lagi di minggu yang ketiga ya teman-teman, di bulan Juni. Dan di budgeting minggu ketiga ini pendapatan Pak Su itu lagi menurun banget ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ini tuh masih ada pemasukan gitu ya teman-teman. Kita syukuri aja, berapapun uangnya, dan aku cukup-cukupan saja, dan aku rasa nggak perlu memakai dana darurat dulu ya teman-teman. Aku hanya akan berusaha mencukupkan kali ini uang yang ada aja. Dan di minggu kali ini tuh budgetnya tuh hanya 330.000 ya teman-teman. Alhamdulillah, ini sedang berusaha banget aku mencukup-cukupkan. Aku pilih-pilih dulu kebutuhan yang sangat-sangat pokok aja ya teman-teman. Dan ada beberapa pos yang aku cut ya teman-teman, aku nggak budgetkan, seperti seperti internet itu aku cut ya teman-teman, dan juga ada beberapa lagi pos yang nggak aku anggarkan ya teman-teman, karena memang tidak mendesak dan tidak pokok juga kan. Dan itu yang pertama, aku buat anggaran untuk beras ya teman-teman, karena beras itu memang benar-benar nggak bisa di-cut, nggak bisa dihapus ya teman-teman, istilahnya itu bahan yang utama, yang pokok sekali gitu. Kemudian ada token, ada gas, kebutuhan rumah, dan arisan itu sifatnya wajib ya teman-teman, jadi aku ya anggarkan. Dan pampers itu sampai saat ini anak aku masih belum bisa lepas pampers ya teman-teman, karena emang begitu, mungkin kekurangan atau kelebihan dia lah kalau bilangnya ya. Dia tuh belum bisa ngomong gitu, sukanya ngompol-ngompol gitu. Ya sudahlah, aku anggarkan saja seperti biasa. Dan untuk jajan juga aku nggak ini ya teman-teman, nggak terlalu bisa cut jajan, karena itu kebutuhan anak-anak ya teman-teman. Walaupun tidak kebutuhan pokok, tetap aku anggarkan, kasihan anak-anak kalau nggak dikasih jajan ya teman-teman. Dan untuk saku kakak itu aku kurangin ya teman-teman, dari biasanya itu 30.000, aku hitung-hitung dulu, dia kan sekarang sekolahnya udah selesai ujian, paling masuknya jam kos aja ya teman-teman, jadi aku sakunya itu aku potong aja separuhnya gitu. Begitu juga saku adik itu aku kasih 10.000 aja ya teman-teman, karena mungkin di minggu ini tuh si adik hanya 2 kali masuk aja sekolahnya, karena emang udah selesai ujian teman-teman. Dan ini tuh uang yang kelihatan yang begitu banyak teman-teman, ini tuh uang segebok, tapi jujur teman-teman, ini waktu aku budgeting itu kepala itu rasanya cenut-cenut pusing teman-teman. Soalnya melihat uang segini banyak, segini receh, tapi ternyata setelah aku bagi-bagi, aku kelola gitu ya, aduh, jauh dari kata cukup lah teman-teman. Tapi ya balik lagi, kita harus bersyukur ya teman-teman.
berapapun yang kita dapatkan gitu, bersyukur supaya apa, supaya cukup ya teman-teman. Lah kalau kita nggak bersyukur, kita stres duluan, ya mana bisa kita mengatur uang ya teman-teman. Dan berapapun uang kita berhak mengaturnya teman-teman, bahkan kita wajib mengatur uang kita teman-teman. Dan untuk beras itu setelah aku evaluasi itu ternyata 5 kilo itu untuk 1 minggu kurang ya teman-teman, karena emang apa namanya, anggota yang makannya bertambah gitu, dan anak-anak juga alhamdulillah sehat-sehat banget, jadi makannya itu sangat ini, nafsu makannya sangat tinggi ya teman-teman, alhamdulillah. Dan dengan makan nasi yang kenyang gitu ya teman-teman, jajannya itu agak berkurang, jadi aku tambahkan aja ke budget beras ya teman-teman. Dan untuk budget yang lain-lain tuh masih sama seperti biasanya teman-teman. Tapi kalau untuk token ini kan aku budgetkan 28.000 ya teman-teman. Itu tuh masih ada sisa 5.000, itu nggak aku ambil sengaja, dan aku tambahkan 28.000 lagi supaya nanti minggu depan kalau sebelum waktu beli udah habis gitu tokennya ya, aku tinggal nambah aja budgetnya terus beli lagi gitu ya teman-teman. Dan untuk kuota dan les kakak itu aku nggak isi ya teman-teman, karena kuota itu emang jujur itu punya kakak aja, dan untuk HP aku itu sudah diisi paksu ya kemarin. Kalau untuk les memang si kakak ini kan sudah selesai ujian, dan mungkin di jam kos itu nggak ada pelajaran, jadi nggak ada les ya teman-teman. Dan di pos apa namanya, sayur lauk itu sengaja aku taruh di paling bawah ya teman-teman, karena aku menyesuaikan, aku hanya memakai sisa budgetnya aja, nanti sisa berapa gitu setelah aku bagi-bagi ke posnya masing-masing, nanti sisanya barulah aku taruh di pos apa namanya, sayur dan lauk ini ya teman-teman. Dan itu tuh ada sisa 95.000 ya teman-teman untuk sayur lauk, dan itu sisanya itu sisa setelah aku budgetkan ke hal pokok yang lainnya selain sayur ya teman-teman, itu tinggal 95.000. Dan aku masukkan aku tulis dulu ke buku ya teman-teman, sayur lauk 95.000, dan ini ada sisa 8.000 teman-teman, itu aku taruh ke budget lain-lain buat jaga-jaga ya teman-teman. Dan kenapa aku taruh budget sayur ini di pos paling bawah, karena ya menyesuaikan ya teman-teman. Kalau minggu lalu itu kan 130, nah sekarang itu karena pendapatannya lagi turun banget, aku kasih sisanya aja yaitu 95, dan mudah-mudahan itu cukup ya teman-teman. Insya Allah cukup lah, yakin pasti cukup, karena aku hanya akan membeli stok bumbu dapur dan juga protein hewani aja teman-teman rencananya, karena memang budgetnya cuma segitu dan dapatnya itu ya sudah, aku beli aja bumbu dan protein hewani. Untuk sayurnya nanti gampang lah, kalau yang namanya manusia itu kan ya teman-teman, makhluk yang adaptif, jadi bisa masak-masak sayur apa adanya lah, misalnya contoh ada daun pepaya ya dimasak itu ya teman-teman kalau memang adanya itu. Nah ini tuh sisa budget yang minggu lalu ya teman-teman, aku masukkan ke saving challenge aja. Untuk tabungannya teman-teman itu ada 5.000 nya selembar, dan juga aku mengisi ke apa namanya, ke pos ke tabungan 100 lembar aku ya teman-teman, ada 3 lembar.
Dan selesai sudah budgeting aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, dan sebentar ini tuh aku kasih stiker dulu ya teman-teman, supaya buku catatannya nggak kosong gitu. Aku kasih hiasan sedikit stiker ya, karena aku lagi nggak mood menggambar ya teman-teman. Jadi jalan pintasnya adalah aku tempel-tempel stiker kayak gini aja teman-teman. Dan disclaimer dulu aja ya teman-teman, aku di sini tuh bukan bermaksud pamer atau ria ataupun menggurui siapapun ya teman-teman, karena aku share video ini tuh aku hanya ingin memotivasi diri aku sendiri aja, dan nge-share budgeting aku, cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku tuh seperti apa. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman, buang buruknya dan ambil baiknya aja. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen positif, dan subscribe-nya ya teman-teman, supaya channel aku ini jauh lebih berkembang dan aku jauh lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya ya teman-teman. Dan cukup segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.